Hai, balik lagi sama saya Olim dari Olim Datas Management. Saat ini saya bakal bahas masih mengenai badminton, di mana sebenarnya kalau kalian tahu, kalian harus kerjakan dua hal penting. Yang pertama adalah mobility, yang kedua adalah stability. Ini penting banget buat kalian bisa kerjain. Kenapa? Karena mobility dan stability ini untuk membantu meningkatkan performance kalian yang pertama. Yang kedua, menghindari kalian injured atau cedera. Nah, kalian harus tahu, saya review ulang dikit ya. Ini penting banget untuk kalian tahu. Yang pertama, kalian harus mengerjakan untuk ankle, itu kalian butuh namanya mobility di ankle. Oke? Dan di lutut, kalian butuh stability. Dan hip, kalian butuh mobility. Udah gitu, daerah lumbar, tulang pinggang bagian bawah, itu kalian butuh stability. Dan thoracic, tulang punggung bagian atas, itu kalian butuh namanya mobility. Dan shoulder, kalian butuh mobility. Oke? Nah, jadi kalau kalian tahu sendiri, sekarang semua, satu, cervical, neck butuh stability. Jadi kalau kalian tahu sendiri semua, ini penting banget untuk kalian bisa tahu bahwa kalau misalnya ternyata kalian ada less mobility di ankle, yang jadi penyebab salah satu untuk lebih parahnya adalah nanti kalian jadi punya knee pain, sakit lutut. Nah, kalau kalian punya masalah hip atau masalah lumbar yang nggak bisa stable dan hipnya yang kurang bisa mobility, ini bakal menyebabkan kalian nanti jadinya back pain. Dan bahkan kalau kalian punya thoracic, tulang punggung yang atas kencang, itu juga salah satu yang bikin kalian punya masalah neck pain dan shoulder pain juga. Oke, di sini saya bakal bahas satu-satu. Oke, yang pertama saya bakal bahas mengenai ankle mobility. Ankle mobility. Jadi kalau kalian tahu gimana cara punya mobility di ankle yang bagus, karena saya tahu banyak dari kalian yang misalnya kalau punya range of motion ciri gampang. Kalau kalian posisi berdiri seperti ini, kan harus bisa angkat ankle kaki ini, itu kurang lebih kita 10 derajat. Itu udah mulai better. Tapi banyak orang yang kurang bisa angkat atau justru malah jadi kayak kencang tegang. Itu yang jadi bikin kalian punya less di mobility di ankle. Oke, gimana caranya? Saya kasih cara paling gampang, paling simple. Jadi kalian ambil ankle kalian ini, kalian grab tangannya di belakang ini. Kalau ini ankle kaki, jari kalau kita ambil sekitar 10 sentian, terus kalian pegang, grab seperti ini. Jadi gini, dan udah gitu kalian pegang, dan kalian bawa kaki ini dilurusin seperti ini. Oke, nah setelah lurus, kalau bisa lurus gini, is okay juga. Tapi kalau nggak bisa, boleh takut juga. Saya contoh dilurusin aja ya, gini. Nah dari sini kalian lurusin, terus kakinya bikin circle, satu, gitu, ke arah luar, 2, 3, lagi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya review ulang ya. Grip, tarik, pegang, dan tarik ke belakang. Jadi saya tadi lupa jelasin ya, bahwa untuk kalian grip ini agak kencang dan tarik ke belakang. Udah gitu baru kakinya itu jadi bayangin seakan-akan kalian pakai kaos kaki seperti itu ya. Jadi dan setelah ini kita putar balik, satu, lagi, 2, lagi, 3, 4, lagi, 5, 6, 7, 8, lagi, 9, 10. Kayak gini. Kalian bisa lakuin nih 2-3 kali dan lihat hasilnya. Dibandingin saya kaki saya belum. Oke, sekali lagi lihat ya. Ini saya punya full range of motion dari ankle kakinya, lihat. Seperti ini. Oke, saya putar balik. Nah, ini kaki yang belum saya kerjain ya, lihat. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini sedikit lebih tense. Yang saya rasain tense, nanti kalian boleh cobain sendiri ya. Dan boleh komen juga nanti yang saya kerjain ini hasilnya buat kalian gimana. Oke, nah kita kerja lagi yang sebelah kanan. Nanti kita lihat hasilnya setelah dikerjain. Sama tangannya grip juga di belakang lutut. Pegang, udah itu tarik ke belakang. Oke, grip, pegang, and tarik. Setelah ini kakinya circle juga keluar, 1, 2, 3, lagi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dan sini tetap putar balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah saya gitu. Nah, kalian boleh cek dan udah gitu lihat lagi. Saya punya range of motion jadi bagus banget. Tuh, ini putar segini dan kaki sebelahnya lagi. Oke, tips pertama kalian cobain dulu. Yang kedua, ini adalah knee stability. Jadi kalau kalian tahu, banyak orang mereka punya problem di luar adalah punya lutut yang nggak stabil. Ada yang kadang jadi turn in atau dia suka keluar seperti ini.
Emang ada beberapa kasus yang lain untuk masalah lutut, tapi nanti saya bakal bahas. Mungkin ada beberapa orang yang kakinya X atau O. Next saya bikin video lagi untuk jelasin ini semua. Tapi saya masih balik ke posisi badminton atau olahraga. Sebenarnya buat olahraga kayak tenis gitu juga ini cocok banget. Yang kedua adalah nih stability. Jadi kalian harus belajar gimana cara waktu kalian bergerak lutut ini nggak berubah ke dalam atau keluar. Tadi saya review sebelumnya ya. Jadi cara gampang kalian bawa tegak seperti ini. Dan kalian kalau susah boleh pegangan kayak gini. Dan kalian dari sini bawa turunin. Satu, lihat. Waktu kalian turun, lihat, lutut kalian itu jatuhnya harus di antara jempol dan telunjuk. Seperti ini. Satu, gini. Oke, saya kasih lihat lagi. Dan dua. Gitu. Kalau misalnya kalian oke, balance boleh lepas dan turunin. Nah, jadi lihat, kalian posisi lutut saya itu nggak berubah. Oke, ini penting banget untuk kalian bisa gerakin posisi lutut ini itu di posisinya yang netral. Kalau misalnya susah gimana nih? Kak, saya banyak yang goyang-goyang ke dalam nih. Saya kasih tips yang lain, itu gimana caranya, itu untuk additional tambahan ya, tapi goal kalian adalah turun, oke, saking ngambang, atau kalian kalau mau lebih gampang boleh nempel juga sesuatu. Nah, contoh saya ngambang, waktu turun, lutut ini ke depan. Sana, hand up. Gitu. Kalau susah, saya kasih tipsnya gini, jadi badannya, kalian itu putar ke sebelah, contoh ini sebelah kiri saya, jadi putar ke sebelah kiri, lutut ini seakan-akan kalian pindahin ke posisinya direct planking. Dan belly button kalian ke arah si lututnya. Jadi kayak gini. Gitu, and up lagi. Ini bakal lebih mudah untuk membantu kalian punya strengthening di lutut. Oke? Tips ini boleh kalian cobain dan kalian rasain hasilnya gimana. Nah, di sini kalian masih punya namanya yang ketiga adalah hip mobility. Jadi kalian harus bisa punya mobility dari hip ini, itu posisinya bagus. Jadi kalau kalian lihat, kalian harus bisa muter, contoh ke depan seperti ini. Kalian bawa ke samping, kurang lebih seakan-akan 90 degree, dan ini bawa ke belakang. Seperti ini. Banyak orang yang nanti pagi buka, dia stuck udah turun ke bawah. Enggak, kalian harus bisa muter and circle. Seperti ini, oke? Tapi bukan dari pinggang dorongnya. Jadi kalau kalian gerak, gitu. Jadi bukan dari pinggang, jadi gini, bukan ya. Kalian mesti buka hip ini. Gimana caranya? Simpel banget. Jadi yang pertama, kalian boleh pegang sesuatu, dari si pegang, dan udah gitu, kalian buka, kakinya ke samping ke arah, kalau ini arahnya ke depan, terus ini ke samping kiri, dan diputar ke belakang. Jadi lutut ini yang bikin circle. Jadi bukan telapak kaki atau yang lain, tapi lututnya. Jadi saya dari depan ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat video. Jadi kayak ini saya samping dikit, dan putar. Nah, kalian perutnya kencangin, jadi pinggangnya nggak bakal berubah. Jadi bener-bener kalian puterin dari panggung ini. Oke, karena kita kan butuhnya adalah hip mobility. Nah, setelah ini misalnya kalian boleh kerjain ini sekitar 10 kali, dan udah gitu di reverse. Oke, jadi ke belakang and circle dalam seperti ini, belakang and circle. Waktu gerakin ini kalian bayangin lutut ini kayak mau panjang ke depan, kayak mau lepas dari panggulnya. Jadi kalian buka seperti ini. Nah, oke, waktu kalian mau mulai olahraga ini, misalnya buat badminton atau tenis, tolong kurangin yang namanya stretching. Kenapa? Karena stretching berlebihan itu malah bikin kalian punya muscle itu jadi malah less performance gitu. Kenapa? Nanti saya bakal bahas berita lagi. Oke, hip mobility jangan lupa kerjain depan, yang sebelah kiri contoh, nanti yang sebelah kanan. Contoh ya, saya kasih lihat lagi dari sini putar. Nah, kalian kan bisa stabil, lebih bagus lagi. Kalau enggak, pegangan aja, it's okay. Nggak usah di-compare antara satu dan yang lain ya. Buka, nah seperti ini, and putar, and tarik lagi. Kalau kalian lihat jari kaki saya yang bawah ini, saya nggak tahu kelihatan atau enggak, kaki bawah ini jangan nge-grip jari-jarinya ya. Jadi benar-benar kalian berdirinya di telapak kakinya. Ujung-ujung jari kaki jangan di-grip seperti ini, oke? Saya kasih lihat lagi, ini keluar, oke, ini ke dalam. Simple, cobain dulu aja, masing-masing 10 kali. 10 keluar, 10 ke dalam, oke? Yang selanjutnya, yang keempat kalau nggak salah, itu adalah lumbar stability. Jadi kalian harus mengerjakan posisi lumbar stability erat kaitan dengan namanya core stabilizer. Karena kalau kalian tahu, perut kalian ini ada 4 lapis ya. Jadi lapis yang paling luar itu namanya external obliques, dalamnya ada internal obliques, terus ada rectus abdominal, sama trapezius abdominal. Nggak usah diapalin, kalian boleh Google. Ini penting banget. Nah, yang kalian penting untuk jaga stability adalah yang terakhir, trapezius abdominal. Dan juga internal oblique dan external obliques. Oke, kita nggak terlalu banyak kerjain rectus kalau di dunia pilates ya. Soalnya kenapa rectus ini kalau over, kalian bakal bikin badan jadi bungkuk ke depan. Kenapa? Karena serat muscle itu bergerak sesuai dengan arah seratnya dia. Jadi kalau kalian lihat di anatomi, nanti serat six-pack itu kan ke bawah, ya, rectus abdominal. Dia bakal bikin ke bawah gitu. Jadi bungkuk. Misalnya saya mau kasih lihat mas six-pack, saya bakal gini.
gitu. Kenapa? Waktu lagi ini kencang dia kontrak, dia jadi malah bikin badan bungkuk. Kita bakal fokus di trapezius abdominal yang paling dalam, terus external oblique dan internal oblique. Caranya gampang latihannya, simple. Jadi kalian posisi quadruped seperti ini. Jadi quadruped itu posisi shoulder, wrist, one line, hip sama lutut juga sejajar. Nah dari sini kalian bawa dorong push, bahunya lebar dan kaki ini anchor. Nah anchor tuh jadi kayak mantap ya, kayak jejak gitu. Nah dari sini kalian bawa posisi lutut ini bawa mengambang gitu. Oke, dan lihat posisi panggungnya jangan goyang sama sekali, seperti ini. Oke, and turunin dulu. Ini paling gampang ya. Jadi kalian angkat dulu, ngambang 5 cm aja, and turunin. Oke, yang kalian pastikan itu nggak ada perubahan sama sekali di posisi dia punya hip ya. Jadi nggak ada berubah. Nah, oke, ini udah kalian kerja 10 kali. Contoh 3, lagi 4, 5, lagi 6, lagi 7, oke, 8, 2 lagi ya, contoh ya, 9, lagi 10. Nah, dari sini kalian boleh mulai tangannya nanti bakal sentuh ke arah lutut opposite-nya. Nah, tangannya ini kalau terlalu berat nih ya, kalau misalnya terlalu berat, kalian boleh satu-satu dulu. Contoh ya, saya kasih versi paling gampang. Contoh kaki yang kanan bawa naik angkat, seperti ini, oke, dan kaki kiri naik angkat. Nah, dari sini kalian bawa posisinya, kakinya ini bawa naik angkat ke atas, 1, turun. Gitu, and 1, oke, 2, oke, gitu, banyak 10 kali. Maaf ya, tadi saya bilang kalau lebih gampang, saya lupa. Jadi lututnya itu nggak usah diangkat, nggak usah ngambang. Jadi kalian bawa naik dulu, angkat ini 1, seperti ini. Karena jujur agak lumayan berat untuk kerjaan hip stability-nya, 2, seperti ini. Tapi lihat panggungnya jadi nggak naik gini ya. Oke, kita kerja 5 kali aja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, 1, turun, gitu, lagi 1. Ya, waktu saya berganti kakinya, panggul saya nggak ada berubah. Kalau kalian ciri-cirinya gampang, kalau kalian posisi hipnya nggak stabil, oke? Nah, lihat, waktu saya misalnya contoh turun, waktu kaki turun, ini nabrak pasti. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, waktu turun, dia ngambang. Jadi kalau hipnya benar, posisinya rata, waktu kalian angkat, ini balik posisi semula tuh. Naik. Oke, challenging dengan yang angkat, gitu. Naik. Turun. Lagi. Turun. Berapa banyak? Kalian bisa kerjain ini 10 kali. Oke, kalau misalnya ternyata ini keberatan, jangan dipaksa. Belajar bertahap demi bertahap. Untuk yang kerja namanya si lumbar stability, oke, dan core stabilizer. Oke, setelah itu saya bakal bahas tentang yang selanjutnya adalah mobility dari tulang punggung bagian atas. Jadi tulang punggung bagian atas, kalian bisa gerakin paling gampang. Ini juga banyak bantu banget kalau kalian punya masalah suka belikatnya sini sakit. Caranya gimana? Gampang. Gini, masih posisi sama quadruped juga kayak tadi. Tangannya ini simpan di sini. Jadi depan kuping seperti ini. Dan dari sini kalian turunin tangannya. Ini tangan sebelahnya ini gue tekuk sedikit ya. Jadi jangan di lock seperti ini, jangan dikunci. Tapi kasih soft elbow. Dari situ turun 1 dan angkat. Tuh, gitu. Turun. Lagi 2. Gitu. Yang dijaga waktu kalian gerakin mobility ini itu justru pas bukan di atas, nanti pas turun ke bawah. Lihat ya, lagi 5, oke, 6, nah 7, ini 10 kali dulu, 8, lagi 9. Nah siap ya, kita buka bagian belakangnya. 10, and sini turunin, turun, tahan, tuh 2, 3, 4. Dia kalian bisa rasain rhomboidnya. Jadi ada otot di antara belikat dengan tulang punggung tengahnya itu kalian bisa buka. Lagi 8, 9, 10, 1, dan lagi 2, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lagi 3, tuh 2, 3, 5, 6, 7, 8, 90, lagi 4, tuh 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lagi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, and release lagi dulu. Oke, sisi sebelahnya sama dong. Oke, sisi sebelah sini sama juga. Tangannya di depan, kuping sini, dari sini turun 1 dan buka. Tuh, gitu. 2, 3, 10 kali dulu. Terus nanti belikat terakhirnya alit tahan ya. Lagi 5, nih 6. Gitu, lagi 7, ya, lagi 8,
lagi 9, lagi 10. Oke, tahan di bawah, sini tahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi, 2. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lagi 4. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, and release lagi dulu. Oke, itu yang kalian kerjain buat mobility dari thoracic tulang punggung bagian belakang ini. Kalian jangan lupa ya, kalau thoracic ini problem, ini juga salah satu yang bikin kenapa orang kadang suka shoulder pain atau neck pain. Jadi makanya kenapa kalian butuh namanya thoracic mobility. Dan yang terakhir adalah kalian harus kerjain mobility dari si shoulder mobility. Jadi kalau kalian gerakin gampang banget gerakannya. Jadi cuman kalian posisinya duduk, ini mau duduk sila atau duduk di kursi nggak masalah. Jadi kalian posisinya seperti ini. Saya dari samping ya biar bisa lihat. Tangan depan. Jadi kurang lebih sekitar mata ini di telapak tangan sejajar eye level dari sini dan bawa naik tangannya ke atas. Waktu naik ke atas tangannya seperti ini. Jadi tangan ini kurang lebih bawa dekat ke arah kuping dan si telapak tangan itu deketin ke arah shoulder. Dari sini kalian buka putar keluar. Satu, begini. Oke, nanti kasih versi depan, versi belakang lagi ya. 2, naik. Waktu lagi di sini mentok nih. Kalau mentok, kalian kepala jangan ke depan seperti ini ya. Jadi tetap tahan, terus turunin ke bawah biar lebih tinggi. Dari sini baru buka. Nah, saya kasih versi belakang. Lihat dulu. Dari sini, oke, hand bawah naik ke atas. Tangan ini deketin ke arah shoulder dan buka. Gitu, lagi. Gitu. Oke, dan contoh saya versi depan ya. Dari sini sejajar eye level, naik tangannya dan turun, deketin and buka. Oke, kalian bisa lakuin ini kurang lebih kita 10-15 kali. Dan kalian langsung bisa rasain mobility dari si shouldernya. Jangan lupa ingat bagaimana yang harus disability, bagaimana bagian mana yang harus di mobility. Ini penting banget untuk meningkatin performance kalian dan juga untuk menghindari kalian injured atau cedera. Oke, jangan lupa juga buat follow, subscribe semua sosial media kita dan juga jangan lupa juga di like. Kalau ada yang bingung mau tanyain, boleh tanya, saya bakal berusaha untuk menjawab. Oke, sampai nanti, bye-bye.